Sahabat Salum, malam ini kita membahas satu domain sebenarnya. Jadi okultisme ya, kita akan bahas tentang roh, tentang dunia goib, dunia spiritual. Tapi kali ini saya membahas satu kasus, satu kisah. Sebenarnya di dalam pengalaman saya bukan hal baru gitu. Jadi ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini. Satu, kita belajar dari berita ini ya, tentang Ruben Onsu yang disebut Mbah Gareng sebagai apa ini, dikelilingi 7 jin. Kalau di Al-Sadik kita tidak menggunakan kemampuan melihat. Jadi sebenarnya dalam kasus seperti Ruben Onsu ini tidak hanya 7, tapi legion gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang ya entah beda metode atau beda level tidak akan bisa lihat yang banyak ini, atau tidak akan bisa, nggak harus melihat sih, tapi mengenali gitu ya, mengenali apa saja gangguan spiritual yang ada gitu ya. Jadi apakah sebutan jin itu tepat? Nah, kalau kita berpedoman kepada jalan lurus, jalan sadik ya, jin itu, jin dan macam-macam itu tidak relevan sebenarnya ya, setan gitu aja. Lanjut. Nah, jadi di sini akan saya tunjukkan beberapa ciri khas dari kalau orang hanya bisa melihat. Biasanya ini mereka merasa punya mata yang ketiga. Jadi ini sebenarnya mata roh ya, bukan mata jasmani. Jadi ada mata lain yang bisa melihat dunia roh. Cuman biasanya orang-orang ini punya ciri khas, tidak bisa memberi solusi gitu. Jadi mari kita tinjau berita ini dan saya tunjukkan solusinya dengan cara El-Sadik. Jangan lupa jempol, like, share, dan subscribe-nya supaya makin banyak orang yang dibebaskan dari gangguan yang ini. Ini apa? Kerocok. Ada banyak gangguan yang lebih besar dari itu dan kita sebenarnya punya solusi. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Ya, kita lihat di sini beritanya dari Tribun ya. Penyebab Ruben Onsu sakit parah. Mbah Gareng Mbah Gareng ini bilang dikelilingi 7 jin, akan pergi ketika sudah hancur. Ya, demikian, terus kita baca isinya. Saya akan fokus ke ini ya. Nah, ini. Jadi beredar isu sakit ininya karena jin. Ya, biasanya ini Great ID Cenayang ya, ini apa, paranormal Cenayang atau terah bahasanya yang dipakai. Dia bilang ada 7, ada yang di rumah, ada yang di tubuh. Oke, kita lanjut di Nah, di sini dia bilang Mbah Gareng mengungkapkan hal itu ketika menjalin komunikasi dengan salah satu. Jadi Mbah Gareng ini bisa berkomunikasi dengan salah satu sosok gaib. Nah, ini poin pertama dulu ya. Jadi bisa berkomunikasi. Dan rohnya itu bilang akan pergi kalau sudah hancur. Bisa rumah tangga, bisa mati gitu ya, nyawa. Oke.
Oke, itu aja. Jadi yang kedua ini ya berarti ya. Jadi ini menarik. Jadi orang bisa berkomunikasi dengan sosok gaib. Ini ya, bisa menjalin komunikasi. Cuman pertanyaan saya satu, kok tidak bisa menyelesaikan? Tidak terlihat berita di sini dia bisa membuang. Ini sebenarnya hal-hal yang bagi saya sangat-sangat lucu gitu ya. Jadi kenapa orang bisa berkomunikasi tidak bisa membuang? Berarti kan kalah dia, kalah kuasa, kalah power. Gampangnya kayak penggusuran gitu ya. Kalau kita lihat ada Satpol PP, Satpol PP jelas bisa berkomunikasi dengan warga yang hendak digusur. Biasanya akan memberikan surat ya, surat pemberitahuan bahwa akan ada penggusuran. Dan penggusuran itu ada dasarnya, misalnya tanahnya bukan milik warga tersebut. Nah, kemudian pemilik lahannya asli, bisa pemerintah, bisa swasta, berniat memakai tanah tersebut. Nah, makanya warga tersebut harus diusir gitu ya, dipindahkan. Jadi nggak mau tahu gitu ya. Pokoknya harus pergi gitu. Nah, biasanya ini saya pikir ya ada beberapa warga yang digusur dengan sukarela, tapi saya rasa mayoritas mungkin ya. Mungkin 99% gitu ya. Jadi sebenarnya tidak boleh diberi ganti rugi itu. Tidak punya hak gitu ya. Minta ganti rugi itu tidak punya hak. Gitu. Walaupun dia udah bangun ini bangun itu bukan haknya untuk menerima ganti rugi sebenarnya. Tapi biasanya ada yang namanya belas kasihan gitu, jadi diberi ganti rugi. Tapi sebenarnya secara hukum tidak bisa diganti rugi itu. Nah, makanya jika ada perlawanan dari warga, ya pasti Satpol PP akan melakukan kekerasan. Kalau warung, kalau rumah ya digusur gitu ya, apa istilah, diruntuhkan. Kalau perlu pakai bulldozer ya, kalau kadang bangunannya permanen. Kalau ada perlawanan dari pelindung, entah oknum aparat, siapapun, bisa polisi sendiri, bisa oknum-oknum tentara kadang ya. Ya akan pakai tentara juga, akan pakai polisi juga gitu. Brimob misalnya kalau perlu ya. Atau Sabara. Jadi intinya adalah satu, bisa berkomunikasi. Yang kedua, bisa mengancam. Yang ketiga, menjalankan kekuasaan. Jadi kita lihat di sini, ini memang tipikal dari banyak spiritual, orang-orang spiritual. Mereka bisa berkomunikasi, tapi tidak bisa membersihkan. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya juga. Berarti kan dia kalah gitu. Bahkan seringkali istilah yang dipakai adalah meminta pergi. Jadi orang-orang itu hanya bisa meminta rohnya untuk pergi. Nah, itu kan berarti kan kalah. Apakah ada solusi dari hal-hal itu? Ya ada. Di kita sudah banyak contoh sebenarnya. Jadi dalam pelayanan saya ada ini diusir gitu ya. Terus ada lagi enggak? Ya, jadi ini santet belet, udah macan, udah kera, apalagi sembuh dari santet, susuk, susuk kebal, lembu sekilan. Ini
Yesus palsu bisa, mata ketiga bisa, kode macan. Jadi sebenarnya satu pertanyaannya ya, kenapa tidak bisa membuang gitu ya? Padahal bisa berkomunikasi. Jadi itu memang apa istilahnya? Pertanyaan bagi para ini ya, para penganut spiritual gitu. Kalau bisa berkomunikasi, kenapa tidak bisa membersihkan gitu? Nah, El Sadik punya solusi untuk kasus-kasus seperti Ruben Onsu gitu ya, bisa. Itu bukan hal sulit gitu, itu bukan sesuatu yang menyulitkan, simple sebenarnya. Apalagi dia apa namanya, orang percaya gitu, saya rasa bisa. Bukan hal sulit kalau kayak gini. Di kalangan masyarakat juga banyak kasus-kasus serupa. Jadi seandainya dia nanti terbukti dikirimi gitu ya, kirimi sandet misalnya, itu juga bukan hal sulit. Asal mengikuti prosedur legal ground. Pasti ada hukum roh, hukum goib yang dilanggar. Nah, itu pasti. Kalau mau mengikuti hukum dunia roh sebenarnya nggak sulit. Itu. Jadi kalau Anda punya masalah spiritual, gangguan spiritual, sakit penyakit yang mencurigakan, jadi secara medis ada diagnosisnya, tapi ada kecurigaan, ada gangguan-gangguan dari spiritual, bisa kontak kami di El Sadik dan kita uji apa Anda bisa mengikuti dasar hukum di dunia roh sampai disembuhkan gitu ya. Demikian, semoga menjadi perhatian, menjadi wawasan, dan ini juga solusi yang saya tawarkan kepada dunia, orang-orang yang merasa terkena gangguan spiritual. Sejauh ini belum ada kegagalan, kecuali orangnya tidak mau. Nah, kalau orang tidak mau ya tidak bisa ya. Demikian, kiranya kita semua bebas dari gangguan spiritual. Para pengikut jalan lurus seharusnya tidak bisa disandet, tidak punya gangguan spiritual, tidak punya gangguan dari dunia roh. Seharusnya begitu. Kalau ada gangguan ya ada solusinya. Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin.